Hai semua, kembali lagi di Learn English with Kak Reza. How are you today? I hope you are doing well ya. So today kita mau belajar tentang suggestion and offer, yaitu memberikan saran dan tawaran dalam bahasa Inggris. Sekarang kita lihat what is suggestion and offer. Apa yang dimaksud dengan suggestion dan offer? Well, suggestion berasal dari kata suggest yang berarti ide, saran, atau gagasan yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Lalu, offer adalah memberikan suatu tawaran, baik fisik maupun pikiran, sebagai suatu hadiah atau pemikiran. Tawaran atau penawaran dapat berupa bantuan, pinjaman, solusi, dan pertemanan. Jadi, kalau kita simpulkan, suggestion itu berarti saran, sementara offer itu berarti tawaran atau penawaran. Nah, sekarang kita lihat expression gambits ya. Jadi, when making suggestion, we often use the following expressions. Nah, ketika kita membuat kalimat saran, biasanya kita menggunakan kata-kata berikut ini. Contohnya ada kata let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. Nah, sekarang kita lihat contoh kata-kata tersebut dalam kalimat. Example of suggestion. Di sini kita lihat let's go to the library atau let's go to the movie, yang berarti ayo kita ke perpustakaan atau mari kita menonton film. Nah, di sini contohnya menggunakan kata let's ya, yang berarti ayo atau mari. Kemudian contoh berikutnya ada why don't you do your homework before going out, yang berarti kenapa kamu tidak mengerjakan tugas rumahmu sebelum pergi keluar. Nah, di sini frase yang digunakan adalah why don't you, yang berarti kenapa tidak. Kemudian we could eat at home today, yang berarti kita bisa atau dapat makan di rumah hari ini. Nah, di sini contoh frase yang digunakan adalah we could, yang artinya kita bisa atau kita dapat. Kemudian what about eating at the new place? Bagaimana kalau makan di tempat yang baru? Di sini frase suggestion-nya yang digunakan adalah what about? Ya, what about eating at the new place? Bagaimana kalau kita makan di tempat yang baru? Kemudian how about going to Sam's place first? Yang artinya bagaimana kalau kita pergi ke tempatnya Sam's terlebih dahulu? Nah, di sini frase suggestion yang digunakan adalah how about, yang berarti bagaimana kalau. Kemudian I suggest that we call it a day, yang berarti saya sarankan kita akhiri kegiatan hari ini. Call it a day ini semacam perumpamaan ya. Nah, frasa yang digunakan adalah I suggest. Kemudian you need to change your sleeping habits, yang berarti kamu harus merubah kebiasaan tidurmu. Nah, kalimat saran yang digunakan adalah you need, yang artinya kamu perlu atau kamu harus. Kemudian I think you should go and meet her, yang berarti saya pikir kamu seharusnya pergi dan menemuinya. Ya, nah di sini frase suggestion atau saran yang digunakan adalah I think. Kemudian yang terakhir, I think we should do it this way. Saya pikir kita harusnya melakukan dengan cara yang seperti ini. Nah, ini juga sama, frasa yang digunakan adalah I think. Jadi ingat ya, ketika kalian membuat kalimat saran atau suggestion, kalian bisa pakai kata let's, why don't you, we could, what about, how about, I suggest, you need, I think. Nah, seperti itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat responding to suggestion, yaitu merespon dari saran yang diberikan.
ketika kita making suggestion, kita bisa menerima saran tersebut atau accepting suggestion atau declining suggestion, menolak saran tersebut. Contohnya di sini misalnya sarannya adalah let's go to the movie. Ayo kita nonton film. Nah, apabila kita ingin menonton film, kita bisa bilang yes, let's go. Karena kita accepting, menerima saran tersebut. Namun, apabila kita tidak ingin menonton film, kita bisa bilang no, thank you. I do not feel like going. Tidak, terima kasih. Aku sedang merasa tidak ingin pergi. Nah, karena kita declining suggestion atau menolak saran tersebut. Kemudian contoh berikutnya, why don't you do your homework before going out? Kenapa tidak kamu kerjakan tugas rumahmu sebelum pergi keluar? Nah, apabila kita accepting atau menerima saran tersebut, kita bilang, okay, I will do it. Atau ketika kita menolaknya, kita bisa bilang, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Maaf, saya pikir saya pergi dahulu, baru nanti saya kerjakan tugas-tugas rumahku. Kemudian di sini, how about going to same place first and then go to the supermarket? Bagaimana kalau kita pergi ke tempat Sam's terlebih dahulu, baru kita ke supermarket? Nah, apabila kita accepting suggestion, kita bisa bilang, yes, let's go. It's a good idea. Ya, ayo kita pergi ke sana. Itu ide yang bagus. Atau apabila kita declining suggestion, kita bilang, no, let's just go to the supermarket. Tidak, langsung aja kita pergi ke supermarket. Kemudian contoh terakhir, I think you should go and meet her. Saya pikir kamu seharusnya pergi dan menemuinya. Apabila kita menerima saran tersebut, kita bisa bilang, okay, if you say so. Baiklah, kalau kamu bicara seperti itu. Atau apabila kita menolaknya, kita bisa bilang, sorry, I can't, I have a previous engagement. Sorry, maaf, aku tidak bisa karena aku sudah ada janjian sebelumnya. Nah, itu dia responding to suggestion. Jadi, suggestion itu bisa direspon, accepting, atau di-declining. Tergantung kalian dalam menilainya. Nah, sekarang kita lihat contohnya dalam conversation ya. Di sini Kak Reza udah ada conversation between John dan Jane. Nah, kita lihat di sini, hi John, hi Jane, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but I'm not right now. How about in the afternoon? Great. What a movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I'm not much into horror movie. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Nah, di conversation ini kita bisa menemukan frase atau kata yang merupakan suggestion dan over. Kita lihat misalnya di sini Jane itu mengatakan bahwa would you like go to movie? Ya, dia mengajak menonton film. Kemudian John menerimanya dengan mengatakan I would love to. Jadi over atau tawaran yang disampaikan oleh Jane itu diterima oleh John dengan kata I would love to, but not right now, tapi nggak sekarang. Kemudian Jane memberikan tawaran selanjutnya, yaitu how about in the afternoon? Bagaimana kalau di sore hari? Nah, kemudian John juga meresponnya dengan menerimanya, yaitu accepting suggestion. Great. Kemudian dia tanya, what movie do you want to watch? Film apa yang mau kamu tonton? Kemudian si Jane memberikan saran. Dia bilang apa? Let's watch Ring. Mari kita nonton film Ring. Akan tetapi si John itu tidak suka nonton film horor. Lalu dia memberikan saran, bagaimana kalau film Peanuts ini ya? Dan akhirnya si Jane pun setuju. Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Sampai jumpa. Nah, seperti itu ya. Jadi
di sini kita bisa pelajari bahwa suggestion and over itu kita gunakan dalam conversation atau percakapan dalam keseharian kita. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang suggestion and over. Tapi di part kali ini kita lebih fokus ke suggestion and over akan kita bahas di video terpisah. That's all for today everyone. Sebelum Kak Reza akhiri, kita masuk dulu ke bagian kesimpulan agar kita paham apa yang kita pelajari hari ini. Jadi suggestion itu bermakna memberi masukan, pendapat, atau saran kepada orang lain yang saran tersebut dapat dipertimbangkan oleh pendengarnya. Contohnya dengan menggunakan kata let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, I think, and I don't think. Ini dia kata-kata yang bisa kita gunakan dalam membuat kalimat suggestion atau kalimat saran. And sebelum Kak Reza akhiri, kita masuk ke bagian self learning. Di sini kalian akan belajar secara mandiri. Sudah ada part 1 sampai dengan 8. Di sini ada kata-kata suggestion yang bisa kalian buat menjadi kalimat. Contohnya misalnya ada kata let's ya. Tadi Kak Reza udah kasih contoh di slide sebelumnya. Sekarang giliran kalian untuk membuat suggestion dari kata-kata ini. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan materi menarik lainnya. Kak Reza undur diri. Bye-bye.